Saudara Oto, kalau Anda merasa benar sebagai pendukung Jokowi, bawa saja ijazah asli Jokowi ke sini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu sebelum sudah ketahui. Kalau sudah pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Saudaraku, rekanku Oto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, selesai kasus, tutup. Yang mulia, kami ingin beritahukan bahwa sejak Joko Widodo secara pribadi digugat, itu panggilannya baru diterima dan langsung kami ditunjuk menjadi kuasanya. Jadi Pak Jokowi tidak pernah mengundur sidang, kita langsung hadir pada hari ini karena gugatan, walaupun mungkin sebelumnya sudah ada gugatan berkali-kali, tapi yang digugat itu adalah bukan Joko Widodo pribadi, tapi Presiden, sehingga setelah ada perubahan itu kami datang, sehingga Pak Jokowi itu mentaati semua aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, bahwa tadi ada pembicaraan tentang mediasi, mengatakan bahwa kami disuruh harus menyerahkan bukti dan sebagainya. Saya sepakat dengan setuju dengan pendapat yang mulia, karena itu sudah masuk materi perkara. Yang ketiga, bahwa soal mediasi, tentunya semua orang juga ingin menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik. Tapi karena sudah dilewati, maka sebenarnya kami juga punya posisi posisi bahwa kami harus bermediasi dengan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. Kami juga berpendapat bahwa penggugat kan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara itu, sehingga agak sulit bagi kita mungkin untuk berbicara tentang mediasi. Saya harus berunding dengan orang yang punya legal standing mengajukan gugatan ini, baru bisa dilanjutkan mediasi. Kalau dia tidak punya legal standing, maka kami tidak bisa bermediasi dengan orang yang tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini. Ini pendapat kami. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Ya. Jadi itu ya, tolong dicatat berita acara tadi bahwa tergugat 1 juga tidak bersedia bermediasi kalau bukan memiliki legalitas legal standingnya ya. Jadi ini pengunjung ya. 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 Ya baik ya. Jadi kita melangkah ke surat gugatan. Ini sudah ada penjelasan dari tergugat 1 tadi. Ke surat gugatan. Bagaimana surat gugatan ini tadi tidak ada perubahan ya? Tidak ada, Yang Mulia. Nah, baik. Kalau begitu tidak ada perubahan, tetap mempertahankan isi surat gugatannya. Kita ke jawab jinawab ya. Tolong disusun. Ada yang mau disampaikan? Ini kan semuanya advokat. Sebentar ya? Yang Mulia. Ya. Sebenarnya tadi kami agak berat hati untuk memulai sidang karena ketua kami Egy Sujana belum hadir. Pasti ada sesuatu yang tidak beliau sampaikan yang tidak mungkin saya wakilkan. Beliau tadi soal dan ini nampaknya perlu untuk diklirkan kembali karena pada saat Yang Mulia memberikan saran soal surat kuasa tersebut, kita semua kan hadir dan ada rekaman untuk itu. Sedangkan Yang Mulia mengatakan tadi bahwa surat kuasa itu bukan merupakan suatu persetujuan atau saran dan sebagainya itu. Jadi ini perlu disampaikan kembali. Ya mohon maaf ya, saya nggak bisa mundur ke situ lagi. Ini kita sudah melangkah nih. Ini sudah masuk ke surat gugatan, sudah dianggap tidak ada diperbaiki lagi, tetap mempertahankan surat gugatannya, jangan mundur lagi. Ini panjang lagi nanti kalau begitu. Kalau saya mendengar informasi Yang Mulia, bukan soal historis mengenai kenapa ada perubahan, karena kami mengikuti saran Yang Mulia.
Nah, itu kategorinya. Jadi jangan tidak akui peristiwa itu. Ya. Ini panjang nih. Bahkan waktu itu yang mulia berjanji cukup 3 hari. Ya. Nah, tapi kan tidak sampai 2 minggu, sampai sebulan sekarang. Alhamdulillah. Sekarang sudah terjadi, cuma ingin ditekankan di sini ada peristiwa yang mulia yang menyarankan perubahan itu. Nah ini dari awal kan saya sudah bilang, kami majelis hakim tidak mau terlibat, tidak mau diseret ke permasalahan di situ. Kami berpendapat, kan waktu itu kami menjelaskan Oke. itu. Kami Jadi hakim berpendapat sudah, demikian. Sudah, Ya, berarti sudah. selesai. Sudah. Jadi Kita mulai aja. oke, makasih kalau gitu ya, kita melangkah ini. Dari awal saya selalu bilang, kami nggak mau masuk terseret ke masalah para pihak ini. Kami tetap posisi di tengah gitu. Jangan sampai ditanggapi memihak nanti gini. Jadi waktu itu saya nggak memberikan saran ya, pendapat kan gitu. Membaca surat datang ya. Oke, baik, makasih. Jadi kita lanjut ke ini kan advokat sudah mengerti, jadi kami nggak perlu menjelaskan lagi, namanya mediasi kan sudah. Jadi kita tolong ditandatangani dulu mengenai apa ini Pak? Ini kita sidang, Pak, kita sidang ekord, nggak perlu tatap muka di sini lagi. Menjawab itu diupload aja melalui internet. Silakan ditandatangani dulu, ya. Karena kita ini Maksudnya tidak ada sidang lagi, bagaimana yang mulia? jadi untuk kita kan sudah masuk ke jawab jinawab. Jadi nanti jawaban dari para tergugat tidak perlu datang ke persidangan menyerahkan, tapi cukup diupload di ekor secara online. Ini udah paham semua lah, nggak perlu lagi saya jelaskan ya. Oke, silakan dulu Pak ditandatangani. Ini yang mulia. Munculnya ekor itu kan satu situasional karena beberapa tahun lalu ada COVID-19, maka ada social distancing sehingga tidak ada orang datang ke pengadilan dan lain sebagainya, maka pakai ekor dalam pengertian nggak ada sidang. Sekarang udah nggak ada COVID itu, virus apa sekarang ini? Virus kekuasaan berarti ini. Jadi Nggak boleh, harus ada sidang. Jangan menyalahi undang-undang pokok kehakiman yang mulia. Jadi ini sudah menjadi Pak, sudah menjadi aturan kami, ya. Ya, saya pikir ini advokat sudah paham semua sebenarnya, ya, sudah paham lah. Sekarang seluruh Indonesia Udah paham apa yang mulia? bahwa entar dulu, ya, bahwa kita persidangannya ini itu secara online, kan ada namanya ekor. Iya, itu karena situasional COVID. Ya, Tapi dalam biasa-biasanya sebelum ada COVID nggak ada sidang ekor-ekoran begitu. ya benar. Ya nggak apa. Kalau udah bener sekarang harus Dulu ada sidang lagi. sebelum COVID enggak, tapi sekarang menjadi perma. Sudah dipermakan, memerintahkan kepada kami seluruh pengadilan negeri, ya, seluruh Indonesia ini kita Nah, yang mulia. ya, Kan kami sudah ingatkan dari kemarin-kemarin, jangan mengikuti atau membuat hukum yang menyenangkan penguasa. Jangan. Ini tidak benar. Kalau mau ngerti yang berkuasa di negeri ini rakyat, kedaulatan rakyat. ya, jadi ini sudah lama ini berlaku, ini firmanya tahun 2022. Ya, kalau saudara tidak mau sidang ekor, kenapa saudara mau daftar melalui ekor? Nggak ada urusannya dengan urusan pendaftaran, itu karena Nah, mekanismenya udah berubah setelah kasus COVID itulah. sudah tidak ada. Itulah pintu Terus kenapa masuknya. dibalikin kepada satu situasi yang masih COVID? Ya, Itu kan tidak benar gitu loh. Ini ilmu itu harus logik, Pak. Nggak boleh nggak logik itu. ya. Janganlah, Jadi- Pak. jadi Maka ada jalan tengah lah, Pak. Nah, saya selalu menawarkan yang rasa keadilan. ya. Ini punya falsafah kemanusiaan yang adil dan beradab. Majelis Hakim, mohon saya lagi ngomong. Yang mulia. silakan. Ya. Jadi tolong dengan hormat. Kalau itu mau menuju ke ekor, sudahlah. Itu kan sidang
menjadi abal-abal, nggak kita tahu, nggak ada bisa berdebat dan sebagainya, maka itu tidak fungsional sebagai sidang mencari keadilan. Tapi jalan tengahnya begini saja, Yang Mulia. Ya. Mohon dengan hormat. Nanti kalau nggak ini nggak nyambung soalnya, maafin saya. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa selesai kasus, tutup. Yang mulia, pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Itu dulu satu, ya. Kami sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Saya ingin sampaikan, kami perlu berhadapan dengan kuasa penggugat yang mempunyai legal standing. Kami berpendapat bahwa penggugat ini tidak punya standing dengan gugatan ini. Itu sebabnya saya menolak mediasi. Ya. Jadi saya pikir, Yang Mulia, karena persidangan kita ini menurut Perma Mahkamah Agung memang memakai e-court dan itu didukung, dan itu semestinya tidak hanya karena COVID, tapi itu betul-betul dilaksanakan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan yang sederhana, murah, dan cepat. Ya, jadi saya tetap inginkan bahwa itu sidang ini dapat dilakukan dengan e-court. Nanti kalau umpamanya dibuktikan pemeriksaan dengan saksi-saksi, kita bisa sidang secara langsung. Ya. Saya kira permanya dijalankan aja, Pak. Yang Mulia. Iya, sekarang begini. Jadi, saudara rekan Otto ya, Pak Hakim juga, kaitan dengan legal standing untuk yang memberikan kuasa kepada kita, itu sebenarnya agenda sudah awal-awal. Ini udah 4 bulan. Jokowi tidak pernah memberikan legal standing kepada siapa? Kepada Sobat saya baru digugat sebagai pribadi sekarang ini. Sebelum perkara itu Anda menggugat sebagai presiden. Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menggugat presiden, bukan Jokowi pribadi. Izin Yang Mulia. Tolong dicatat itu, Anda Izin Yang Mulia. Keberatan Pak Otto, Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Tidak seperti itu hukumnya. Bukan. Jika Anda tidak Anda setuju, harus bedakan pribadi dengan presiden. kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan. Kalau begitu Anda yang tidak mengikuti persidangan ini, kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan sehingga Yang Mulia memberikan arahan untuk mengedepankan Jokowi dan mengkemudiankan jabatannya sebagai presiden. Kami nggak ada masalah. Ya, saya hormati Yang Mulia. Ya, saya minta jangan bicara kalau tidak melalui majelis hakim ya. Jangan serobot-serobot begitulah. Ya. Oke. Izin Yang Mulia. Ini sudah selesai bicara. Izin Yang Mulia. Penggugat sudah bicara. Izin Yang Mulia. Sudah nggak ada lagi. Sudah. Ya. Jangan lari. Ini kok arahnya lari ke Yang Mulia belum selesai. melanggar hukum acara kalau begini. Karena persoalannya bukan di situ. Kalau itu jadi persoalan, sudah selesai lama, Brother Otto yang saya hormati. Ya, sudah selesai di situ, Pak. Karena dalam pengertian hukum, kita semuanya sudah melalui prosedur dan benar. Kalau Anda minta salah satu prinsipal, Bambang Tri lagi ditahan gara-gara Jokowi yang memerintahkan atau apa yang kita tidak mengerti secara hukum. Itu tidak benar. Saya tidak mau itu dinyatakan dalam persidangan ini. Nggak ada urusannya. Tidak benar. Sekarang Anda nggak bisa Buktikan bedain. aja gugatan Anda di persidangan ini melalui e-court. Silakan aja. Saya bubar, saya bisa buktikan kenapa pakai ekor. Saudara Otto, Sudah. kalau Anda merasa benar Kita sebagai akan ketua buktikan Jokowi, asal tidak bawa saja ijazah asli Jokowi ke sini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu semua sudah ketahui. Pasti bisa kita buktikan. Bawa saja sekarang. Lebih baik dibuktikan. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta, sehingga sudah ada korban 1 sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Karena Jokowi tidak pernah hadir. Itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak melalui majelis hakim. Saudara kan sudah tahu acara, kok Mohon Yang Mulia jangan berpihak juga Yang Mulia. nggak memihak, kamu tenang. Ya, jangan ngomong dulu.
ini sudah selesai ya perdebatan, jangan berdebat lagi gitulah. Izin Ya, dikit jadi, aja. sudah nggak ada lagi. Tidak, Nggak ada sedikit, lagi. karena ini penting Ya, yang saya mulia. tidak berikan izin dulu. Sudah. Ini bukan masalah perdebatan ekor. di sini. Enggak, bukan. Ini sebentar. Ini kan Ini seperti bicara pos ronda aja kalau begini tidak ada modelnya. pemahaman aja. Ini Jadi kita izin. diatur hukum acara, jangan saudara Iya. bikin acara sendiri gitu ah. Bukan kaitan Nggak dengan ada gitu, ekor. nggak ada ya, nggak ada. Sekarang tanda tangan sini. Tanda tangan, silakan Bukan. tanda tangan sini. Ini ditandatangani bersedia untuk mengikuti acara ekor ya. Ini bahwa saudara bersedia mengikuti melalui ekor. Yang mulia, saya protes ini yang mulia. Kesepakatan itu harus kedua belah pihak. Kalau kita belum setuju nggak boleh tanda tangan gini. Ilmu hukum mana yang mengatakan begitu? Ini kekuasaan yang mulia. Ya, nanti kita atur. Nggak boleh begini. Ya, nanti kita atur. Ya. Yang mulia, ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan ekor. Kenapa dipaksakan? Sudah nggak bisa, saudara. Kok nggak bisa? Siapa bilang nggak bisa? Yang mulia ini, bagaimana yang mulia kau memaksakan? Ya, ini dasar. Agung tentang ekor. Aturan itu jauh di bawah undang-undang, nggak ada urusannya dengan aturan Nggak bisa. itu. Nggak bisa. Nggak boleh yang mulia. Kami tolak. Mengapa kau sebagai yang mulia yang harusnya bijaksana dan punya kode etik, Ya. harus disiplin, harus profesional, Ya. harus jujur, harus benar. Kenapa yang mulia berpihak? Yang mulia tahu persis kalau beralasan dengan perma, beralasan dengan peraturan Mahkamah Agung. Dengar Pak. Diam. Perma itu di bawah undang-undang yang mulia. Masa pelajaran sedasar gitu aja nggak paham. Saya tidak mau begitu. Saya tidak sepakat dengan ekor. Kalau mau sidang bertarung di sini Ya bisa. secara intelektual, adu hukum. Ya. Tetap Bukan acaranya. dengan ekor. Ya. Kalau ekor siapa yang tahu? Sambil berak juga bisa lihat ekor itu. Ya, Enak aja, nggak bisa. Harus sidang yang mulia. coba lihat penggugat ya, penggugat coba dengar baik-baik dulu penggugat. Kita ini kan memahami semua hukum acara. Terus bagaimana kalau kita nggak sependapat? Lalu dipaksakan. Sidang apa kalau dipaksakan ini? Ini hakim apa yang bisa berbicara seperti ini? Nggak bisa begitu. Ya, ya. Kenapa dia setuju yang mulia? Ya, karena dia menguntungkan dia. Semua ini menguntungkan dia. Jadi Kemarin nggak ada gitu. saudara, satu. Janji yang mulia kemarin Ya. adalah sidang akan lanjut. Iya. Ini sesuai hukum acaranya di Iya, sini. tapi tidak dengan ekor. Ya, nggak bisa. Ya. Kok tidak bisa? Bagaimana? Apa alasan hukum yang membuat tidak bisa? Peraturan Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Undang-undang mengajarkan HIR 1 pasal 123 ayat 1 dan semua peraturan lainnya harus sidang di sini. Ya. Bahkan Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 48 Ya. tahun 2009 pasal 2 ayat 4 Ya. sidang itu harus cepat, murah, sederhana. Ya, nggak ada. Ya. Nggak bertele-tele, ini bertele-tele. Janganlah berpihak loh. Jadi gini ya, sebenarnya saya mau menjelaskan, tapi saya yakin saudara sudah mengerti. ini Sekarang perdata. zaman ini sudah berubah, Pak. Perdata kekuatannya harus di kesepakatan. Saya tidak sepakat dan kawan-kawan, betul? Ya, Prinsipal juga tidak sepakat. ya. Oke lah. Jadi sekarang acaranya Kalau dia menuntut tentang yang memberi kuasa harus hadir, keluarkan Bambang Tri dari penjara, bawa ke sini, itu baru fair. Kalau itu tidak penting, ada prinsipal lain, itu ada hadir tuh, yang dari UI tuh, hadir tuh.
Jadi kan Dia mengerti prinsipal, hukum Pak. acara, Bapak. Dia punya hak hukum. Ya. Yang mulia harus melayani sebagai hakim bijaksana, tidak boleh berpihak. Ini yang mulia sudah berpihak. Ini tolong. Prinsipal kita punya hukum yang sama. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa yang mulia ngadepin presiden jadi kecuali? Kan di sini presiden pribadi, katanya harus dipisahkan. Ya. Jadi tolong dipahami hukum acaranya ini kan sekarang masuk ke jawaban. Hanya jawaban aja. Hukum acara itu, Jawaban itu aturannya dari Perma yang kata dibilang pakai ekor. Itu di bawah undang-undang. Dan kalaupun berlaku pada undang-undang, dia di bawah undang-undang dasar. Pasal 27 ayat 1 tadi saya sudah sebut. Kita ini berkesamaan kedudukannya. Nggak ada urusan Jokowi presiden. Berkesamaan kedudukannya tanpa kecuali. Oke, sudah di situ ya, sudah di situ. Sekarang kita melangkah ke jawaban, ya. Saya tinggalkan perdebatan. Kok enak aja begitu ya mulia? Kemarin Ini berarti benar bahwa yang mulia sudah menjalankan bonum kalima hominis, yaitu hukum yang menyenangkan penguasa. Anda tidak menjalankan azas audi alteram partem, yaitu azas yang mendengarkan kedua belah pihak. Ya. Kita ikuti hukum acaranya lah. Sekarang ini jawaban dari pihak tergugat. nggak boleh, jangan kayak ini udah tragedi yang mulia. Hakim yang dahulu tuh diganti karena nggak mampu mengatasi masalah ini. Nah, yang mulia nggak mampu juga. Yang mulia tidak berpihak kepada rakyat dan keadilan. Yang mulia takut sama penguasa. Sebentar dulu ya. Yang mulia, boleh saya boleh sedikit memberikan masukan dan usul. Ini Perma ini kan dibuat oleh Mahkamah Agung, ya kan? Jadi saya bacakan aja sedikit tata cara tentang isi daripada Perma tersebut yang bisa kita pakai sebagai landasan untuk beracara di persidangan ini. Saya bacakan ketentuan pasal 20. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Jadi, persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Artinya, ketika penggugat mengajukan gugatan secara elektronik, dia telah memberikan persetujuan kepada majelis pada pihak untuk melanjutkan perkara ini secara elektronik. Jadi ini adalah persetujuan daripada penggugat sebelumnya. Jadi kenapa dipersoalkan lagi? Ini undang-undangnya. Demikian yang mulia. Saya bantah tuh. Jangan dibantah Bantahan lagi. saya logika hukum juga. Ini jangan dibantah, kawan. Iya, tapi Jangan dibantah lagi ya. Tapi undang-undang itu Anda artikan, Anda maksudkan. Nggak ada undang-undang itu dengan maksudnya. Undang itu letterless. Nah, konteks tentang pendaftaran ekor memang itu peraturannya. Semua kasus, tapi tidak ada ketentuan harus ekor. Tafsir pribadi. Tidak ada. Dari mana? Apalagi itu kaitannya dengan COVID-19. Jadi sekarang pendaftaran oke lewat ekor, tapi kami tidak sepakat kalau sidang lanjutannya lewat ekor. Karena kita bisa berdebat di sini. Kalau Bisa Anda- cari begini, data yang benar atau tidak. Teman-teman jawab saya, kalau Anda tidak sepakat, kenapa Anda mendaftarkannya melalui ekor? Karena urusannya sidang itu akan berjalan normal, bukan lewat ekor. Peraturan Mahkamah Agung mengatakan kalau Anda daftarkan melalui ekor, itu Anda menyatakan bersetuju untuk melalui ekor. Enggak Jadi ada Anda begitu. Ya, ini saya bacakan tadi. Tidak ada. Itu artinya itu menurut Anda, maksud saya tidak begitu. Ya, jadi Anda lihat tuh kalimat awalnya, Ini harus peraturan kesepakatan Mahkamah kedua belah pihak. Harus ada kesepakatan kedua belah Jadi saya pihak. jelaskan tadi sama dengan tadi ini kan. Silahkan putus. Bahwa dengan mendaftar dengan ekor, kan saya jelaskan itu. Berarti sudah setuju untuk dilakukan secara ekor. Ini juga dibacakan tadi oleh Prof. Foto itu kan dibacakan bukan pendapat Itu dia. maksudnya, jangan lagi yang mulia menjustifikasi maksudnya. Itu nggak ada benar. permanya tuh. Kalau saya tidak bermaksud begitu gimana?
Kalau tergugat gimana? Ini ya, kita jangan berdebat ya, jangan berdebat dulu. Ini jangan berdebat gitu dulu. dong, Nah, elektronik. sekarang ini kan kita mau masuk ke jawaban tergugat. Apakah tergugat mau mengajukan secara ekor atau secara langsung di sini? Kami bermaksud akan mengajukannya secara ekor. Ya, sesuai perma tadi. Karena gugatannya didaftarkan secara ikot, maka saya akan menjawab secara ikot. Yang mulia, kita kan semua belajar hukum. Tidak serta merta ekor itu harus berlaku. Tidak serta merta. Apa logikanya? Tergantung kebutuhan. Dalam konteks COVID kita terima. Tapi kita lagi nggak ada masalah COVID, nggak ada virus. Yang ada virus ketakutan, virus kekuasaan. Jadi saya Ini musyrik dari segi Islam. Tidak boleh takut kepada manusia. ini sudah jadi undang-undang, Pak, sudah jadi aturan. Iya Pak Nyul, tapi yang mulia jangan berpihak begitu dong. Bukan berpihak. Kenapa maksud dia diterima, maksud saya tidak? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke jawaban loh ini, ya. Kok masuk Ini masuk jawaban ini kok. Saya udah kasih jalan tengah tadi. Oke lah pakai ekor segala macam, tapi tunjukin dulu ijazah aslinya ada apa tidak. Kan dia bilang punya, tunjukkan. Jadi minta tolong ya dari tergugat, tolong tanda tangani dulu ya, tanda tangani semua dulu pegangan kami bahwa setuju secara ekor. Ya, silakan tergugat dulu. Silakan tergugat, ya. Bisa ditanyakan tergugat yang lainnya. Baik, kalau pada prinsipnya kami akan mengajukan jawaban dengan ekor. Tadi Prof ada menyampaikan asas murah, ringan biaya dan sederhana. Satu sisi di sini ekor ini jawab menjawabnya kan lewat online dimasukkan, tetapi nanti pembuktian mau pemeriksaan saksi, mau menghadirkan surat tetap di sini. Jadi saya juga ada sidang di tempat lain saat ini yang mulia. Tolong hargai tergugat 1, 2 sampai 8 supaya kami juga waktunya ada di sini karena kami 4 bulan mulia. Biar hanya Bapak ini akan perdebatan yang sia-sia. Anda mencak baru sekali mengatakan waktu Anda terbuang. Kami sudah 11 kali persidangan menanti kedatangan kuasa Jokowi. Ya, 11 kali tidak datang. Anda baru sekali. Kami sudah 11 kali. Kami sudah 11 kali. Paham Anda? 4 bulan hanya menunggu legal standing. Yang mulia, kami minta. Sebentar dulu, jangan bicara tidak Enggak, kami minta tolong ditertibkan sidang ini supaya tidak debat kusir, tidak seperti pasar. Ya sudah ya. Ini tidak boleh lagi ada bicara tanpa melalui majelis hakim. Yang mulia, saya mohon izin. Sudah. Tidak begitu yang mulia. Ini hak hukum, tidak boleh Saudara dilarang. jangan memaksakan kehendak. Tidak Gitu. boleh. Harus ada kesempatan. Ya, ini kan Saya minta izin karena saya mewakili prinsipal. Ada prinsipal mau bicara. Tolong dikasih kesempatan. tidak bisa ya. Kok kenapa nggak bisa? Kan dia kasih ke saya. Saya minta dia bicara. Apa yang nggak boleh? Ini acaranya apa mau dihadirkan di sini? Iya, dia punya pendapat yang tidak ada. Yang mulia, kecuali kalau dia menyatakan mencabut kuasanya boleh masuk. Nah, jangan dipanggil dulu kan itu. Mohon maaf, mengapa yang mulia mengatakan seperti itu? Makin jelas, remum communo hominis. Ya, Tidak boleh saya masuk jelaskan di ini. sini karena saudara kuasanya nggak Berkeberatan dengan Ya. cara yang mulia memimpin persidangan hari ini. Bisa. Mohon didengarkan pendapat beliau. ya. Yang mulia, saya kira sudah waktunya untuk tanda tangan aja. Jadi gini ya, pihak tergugat yang bersedia silakan tanda tangan. Ya. Baru kita tulisnya. Ya, silakan ditanda tangan dulu bahwa saudara setuju ekor. Tanda tangan dulu. Yang mulia, dari ilmu hukumnya nggak ada artinya dia tanda tangan orang kita nggak setuju kok. Gimana logikanya? Pasal berapa tadi? Dianggap tidak setuju.
ini pengunjung ya, ini persidangan. Kami kasihkan hak saudara untuk mengikuti persidangan, tapi ikutlah secara tertib, ya, nggak ada yang semua. Saudara siapa? Mengatakan ini munafik, saudara ada kepentingan atau tidak? Jadi baik ya, para tergugat semua sudah setuju untuk mengajukan secara ekor. Yang mulia, Nanti yang mulia, jangan dipotong dulu, saya jangan lagi begitu yang menjelaskan mulia. dulu. Nggak boleh si hakim begitu, hari baru bijaksana. Enggak, saudara harus jangan dengarkan memaksakan kehendak dulu. begitu. Kita ini penggugat, ada hak hukum untuk itu. Sebentar dulu saya bicara. Begini yang mulia, ajas dari hukum perdata ini konsensus Ya, atau udah paham. konsolidasi yang betul-betul konsensus dalam antara kita dengan yang pihak penggugat dan tergugat. Itu azas utama. Kalau nggak ada kesepakatan nggak bisa jalan. Ya. Lu mau jalan sama siapa orang yang gugat kita kok? Sudah, kami pahami. Saudara Enggak, bukan menolak. itu masalahnya. Saudara menolak atau menerima? Masalahnya ada kode etik hakim. Iya. Harus jujur, harus benar, harus adil, harus transparan, harus profesional, harus disiplin. Saya menilai hakim melanggar kode etik itu. Beri kesempatan kita. Sudah, itu sudah diberikan Nah, panjang lebar iya, saudara tapi bicara. kenapa jalan terus? Iya, enggak Kenapa bisa. jalan terus? Saudara nggak bisa paksakan kehendak begitu. Ini hukum acara kita pakai ini. Ya, jangan paksakan kehendak begitu. Kami juga nggak pakai kehendak, memaksakan kehendak di sini. Ini bukan soal Sudah, pemaksaan kami tinggalkan kehendak. saudara ya. Ini Kita soal catat. konsensus. Kita catat aja apakah saudara bersedia mengikuti ekor atau tidak bersedia, itu aja. Yang mulia, Enggak, biar kita catat di berita acara. yang mulia, hal itu Sebentar dulu. yang mulia. Ini Nggak, gimana? hal itu nggak perlu ditanyakan lagi yang mulia. Ya. Hal itu nggak perlu ditanyakan karena apa?
penggugat mengajukan gugatan secara elektronik. Ya. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 3 menyatakan bahwa kalau dia sudah mendaftarkan melalui elektronik, maka persetujuan itu secara hukum telah diberikan oleh penggugat untuk melaksanakan persidangan elektronik. Jadi nggak perlu ditanya, Yang Mulia. Oke, baik. Jalankan lagi peraturannya ini. Jadi tadi saya sudah jelaskan dari awal itu bahwa dengan mendaftar elektronik di bawah kan sudah menyetujui. Saya sudah dari awal. Sebentar Dia dulu. boleh berpendapat, saya mau bantah Sebentar pendapatnya. dulu, saya bicara Perma dulu. itu lahir dalam kondisional adanya COVID-19. Nah. Situasionalnya seperti itu. Ya. Harus dijawab dengan begitu. Kalau tidak ada COVID, nggak ada perma itu. Jadi sudah ya. Itu logika hukum. Harus lihat situasionalnya, nggak bisa Ya. serta merta untuk kondisi yang berbeda dipraktikkan itu, tidak bisa dong. Ya. Bagaimana akal sehat kita? Nah, sekarang kami butuh Walaupun tadi disebut nanti pembuktian itu kan nanti, yang kita mau tuh sekarang. Kalaupun nggak mau sibuk dan lain sebagainya, efisien, tunjukkan ijazah aslinya. Itu saja. Selesai, kasus tutup. ya. Sudah selesai semua ya. Nggak boleh lagi dikomentari. Mau jalanin sidang apa kalau kita nggak sepakat? Masa sidang jalan terus? Sudah. Ya, kami sudah jelaskan panjang lebar. Ini melangkah terus persidangan ini, kecuali ya nanti Yang memasakkan kehendak siapa di sini? Nah, ini hukum Yang acara. memasakkan kehendak. Hukum acara kita pakai ini. Nah, sekarang Yang jawaban mulia, gitu. ada kode etik loh hakim itu. Nah, Ada sekarang komisi yudisial. Sekarang ini kami mau catat sikap saudara, meskipun dari awal saudara sudah menyetujui dengan mendaftar secara elektronik atau e-court, itu dari awal saudara dianggap setuju. Nah, sekarang detik ini lagi saya mau tahu sikap saudara. Apa ini saya mau catat di berita acara kita. Apakah saudara setuju dengan secara sidang kita secara e-court ini menjawabnya atau tidak? Itu aja dulu. Nah, kalau itu yang ditanya, kan bergantung situasional. Kalau suasana COVID, saya setuju. Tapi kan tidak ada suasana COVID, tidak ada yang mengganggu untuk bisa berlangsung terus. Ya, jadi Tidak tidak setuju. berlangsung. Jadi sekarang tidak setuju. Kalau saya tidak setuju, apa efeknya? Enggak, saya baca di berita Ya, acara. dalam konteks ini nggak bisa juga yang mulia jalan terus dong. Iya, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Bukan saudara yang pimpin sidang. Ingat yang mulia, Ada. hakim yang pertama sudah diganti karena ada persoalan yang tidak selesai. Kalau begini kita merasa keadilan kita diinjak-injak, kita ini rakyat yang mulia. Nah, Ya. itu aja tadi dijawab oleh Karena saudara itu. setuju atau tidak nih. Itu aja. Jangan begitu. Ya. Harus ada logika. Setuju atau tidak itu ada background. Apa backgroundnya? Background perma itu karena ada situasi yang namanya COVID-19. Sekarang udah nggak ada yang mulia. Masa harus begitu lagi? Ini sudah jadi undang-undang bagi kami ya. Ini undang-undang bagi kami. Yang Mulia, Nggak bisa lagi. Nggak usah ditanggapi saudara. Nggak usah ditanggapi ya. bukan menanggapi. Kami dari pihak tergugat 1 menggunakan hak hukum kami dengan taat asas menggunakan IKOR. Jadi ini hak hukum kami juga IKOR. Iya, sudah. Jadi tidak bisa mau diterima atau tidak oleh pihak penggugat, pihak tergugat menggunakan hak hukum untuk menjawab sebagai IKOR. Ya, oke. Ya Makanya kalau itulah sama-sama yang kami hak lakukan. hukum nggak boleh langsung dipihaki yang setuju. Kami nggak setuju. Itu namanya Kalau saudara nggak setuju, silakan nanti untuk repliknya saudara sampaikan ke PTSP sebelum hari sidang nanti sudah diunggah oleh panitranya. Permanya bunyinya seperti itu. Ya. itu yang mulia, itu tahapan. Ini permanya maksudnya. Kalau saudara nggak setuju karena saudara daftar Ya, secara online. Saya mau tanya yang mulia, silakan perma itu saudara- lahir dalam situasi apa? Tidak dalam situasi apa-apa. Ya COVID. Wah, ini nggak objek. Sudah ya. Pengadilan sudah berbasis elektronik, berbasis IT, tidak secara manual. Hukum itu melihat sejarahnya kenapa. Perma itu tidak pernah dikeluarkan karena COVID. Lihat pertimbangannya di dalam perma. Perma itu dikeluarkan adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, bukan karena COVID. Boleh dilihat pertimbangannya. Jadi Mana banyak. kata-kata COVID dalam perma itu? Nggak ada. Ya. Nggak ada itu. Memang tidak Yang ada, tapi pertimbangan orang zaman. tahu suasana dikeluarkan itu suasana nggak ada. COVID. Nggak bisa Ya, tidak. begitu. Jadi baik ya. Kita secara tertib lah. Nah, sekarang kita masuk ke jawaban. Jawaban nanti itu diajukan secara elektronik ya. Berapa lama yang dibutuhkan ya? Berapa lama waktu dibutuhkan untuk mengajukan jawaban? Gimana ini?
karena kita baru terima kuasa kemarin, Ya. kami minta waktu 2 minggu yang mulia. 2 minggu. Kalau 2 minggu berarti jatuh tanggal 15 ya. Jadi sampai tanggal 15 paling lambat jam 2 siang Yang mulia, sudah masuk nggak jawaban boleh itu. ketuk palu dulu, Sebentar, Mas. sebentar, Belum sebentar, belum sebentar. ada. Ini ajas konsensusnya bagaimana? Saya minta saudara. Nggak boleh memaksakan kehendak. Ini ciri-ciri penguasa zolim ini. Ya. Memaksakan kehendak. Nggak boleh yang mulia. Saya protes keras. Kita punya hukum yang sama. Kita penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat, sama haknya. Yang paksakan Kita kehendak, dari segi pembelaan. yang paksakan kehendak siapa? Kan saudara yang paksakan kehendaknya itu. Ada Saudara Pak Hakim, ini yang mulia, Ya. tolong dengan hormat. Prinsipal kami tadi sudah konfirmasi, tidak ada yang setuju. Karena ini mubazir, percuma, ini cara-cara penguasa untuk menghindar dari objektivitas ya. tentang ijazahnya itu. Enggak, kenapa kok lari ke prinsipalnya? Kok enggak Ya, bisa kan dia bertanggung kasih jawab? kuasa ke kita. Iya itulah. Tanya dulu. Enggak, ya ini pendapatnya prinsipal atau saudara kuasa? Prinsipal tidak setuju. Kalau dia tidak setuju, saya setuju. Kan tidak punya kuasa lagi saya. Untuk apa? Ini kami catat di berita acara ya. Jadi kuasa tidak setuju dengan alasan prinsipalnya tidak setuju. Begitu? Begitu ya? Kami catat di berita acara itu. Oleh karena itu kan memang mau jalan terus. Ya. Kami keberatan. Lah. Kami sekarang usulkan ganti lagi hakim. Kita ganti hakim. Anda bisa diganti. Nggak bisa Anda maksakan. Nggak bisa. Ya. Bagusnya sidang ini diskors. Kami mau ngadap ke ketua PN. Kami mau ngadap ke ketua PN. Ya, baik. Ini nggak benar. Ya. Baik. Baik, nanti saudara sampaikan ke pimpinan itu ya. Saya tidak tanggapi ini ya, saya tidak tanggapi dulu. Sekarang kita kembali ke jawaban. Jawaban itu tanggal 15 paling lambat Ya nggak 2 bisa siang. gitu. Itu jalan terus. Ya. Kita kan belum sepakat. Ya. Bagaimana sih? Sudah cukup ya. Baik. Sidang hari ini dinyatakan ditutup.